Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana, NIM C1B021078, kelas 1B, Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengasuh Bapak Johannes Joni Koinjah, SH.MH. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Sebagai filsafat, ideologi adalah alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Begitu pula pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keberagaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain, tetapi mutlak harus dipersatukan. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Memahami hakikat Pancasila berarti memahami makna Pancasila. Artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa Pancasila mempunyai fungsi dan peran tersendiri. Sudah jelas Pancasila adalah dasar negara. Namun di samping itu, Pancasila mempunyai fungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, bahwa pandangan hidup sebuah bangsa lahir dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkan. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sebagai contoh, 1. Percaya kepada Tuhan dan toleran. 2. Gotong royong. 3. Musyawarah. 4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Yang kedua yaitu pendekatan sumber daya manusia. Terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni, dan konsekuensi di dalam membangun tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Beberapa peran konteks Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasari pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum didasari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua yaitu ideologi sebagai negara penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila.
Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi, berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa, yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan, terutama imperialisme. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.